Encang Cing apa kabarnya? Yang di rumah juga apa kabarnya? Alhamdulillah kalau baik-baik semua. Selamat datang di Satu Jakarta Sejuta Cerita. Ini buka acara beginian enak pakai pantun kali ya? Setuju ya? Bilang cakep ya? Oke, buah markisa, buah mengkudu. Dibelah dua, diisi keju. Selamat ulang tahun kota Jakartaku. Semoga makin jaya, makin maju. Seneng banget ya, rasanya ulang tahun Jakarta yang 498. Ih, nggak terasa ya, udah 5 abad aja kita tinggal di kota ini. Tentu banyak sekali kenangan-kenangan kita. Ya, di sini ada yang suka ngenang-ngenang mantan nggak? Hah? Ada yang suka ngenang-ngenang mantan nggak? Atau pemirsa di rumah? Kali ini kita akan ngenang mantan-mantan. Wah, tepuk tangan dong buat mantan-mantan. Ini mantan bukan sembarang mantan ini. Pokoknya ini dijamin bikin kita bernostalgia pokoknya. Bikin kita makin jatuh cinta sama kota kita, Jakarta. Setuju semuanya ya? Kalau gitu untuk menyemarakan suasana, saya mau cek semangatnya untuk pasukan hijau, mana suaranya? Kamera boleh sorot lagi, mana pasukan putih suaranya? Pasukan krem suaranya, jangan mau kalah. Pasukan biru, jangan mau kalah, mana suaranya? Pasukan kuning, suaranya juga dong. Pasukan oranye, mana suaranya? Semua pasukan abu-abu, mana suaranya? Karena Nyababe encang-encing di rumah dan di studio juga udah pada nggak sabar, langsung aja ya. Kita sambut abang none kita, jurnalis-jurnalis andalan Metro TV untuk menyambut dan juga nanti bernostalgia sama para mantan. Ini dia, Abang Reza dan juga None Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cang Cing, Nyababe apa kabar? Sehat semua ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Hari ini adalah hari yang spesial walaupun nggak ada martabaknya nih. Ya. Iya, tapi tetap luar biasa dong. Tetap luar biasa. Kita akan ngerayain ulang tahun kota yang paling sibuk, paling rame, tapi sekaligus juga paling ngangenin. Nah, Di kotanya kalau bukan Jakarta dong. kita jalan 5 langkah aja nih, ketemu warteg. Bener. Iya. Tiap 5 menit ketemunya macet. Iya. Kita jalan lagi 5 detik, ketemunya totot, 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 totot. Nah, diklaksonin. Iya. Nah, tapi kita tetap cinta Jakarta dong, karena Jakarta itu unik. Ya. Dari Bajai sampai MRT, semua ada di Jakarta. Dari ondel-ondel sampai gedung pencakar langit, ada di Jakarta semua. Jakarta keren. Jakarta keren. Nah, pastinya penonton udah gak sabar nih Vera. Benar. Kita langsung saja mengundang para mantan gubernur DKI Jakarta. Ya. Kita undang yang pertama, Bapak Sutioso. Gubernur DKI Jakarta periode 1997 hingga 2007. Ini dia, Gubernur terlama di Jakarta. Assalamualaikum. 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 Kalau perempuan gini ya. Apnon. Iya. Terima kasih Bang Yos sudah hadir. Berikutnya kita undang mantan yang kedua. Nah, mantan siapa dia? Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Pak Ahok, Gubernur DKI Jakarta periode 2014 hingga 2017. Assalamualaikum Pak Ahok, terima kasih Assalamualaikum, sudah hadir. Pak. Kalau ini yang paling senior, paling terlama memimpin Jakarta. Kalau Pak Ahok apa nih, Reza? Pak Ahok itu gubernur paling kontroversial kan? Iya nggak tuh Pak Ahok? Iya nggak? Iya aja. Iya. Iya aja yang penting aman ya. Yang penting aman. Dan Oke, selanjutnya berikutnya. kita undang. Ini dia mantan gubernur DKI Jakarta juga. Iya. Ya.
Bapak Jarod Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta periode 2017. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Jarod, terima kasih sudah hadir. Sehat selalu Pak Jarod. Wah. Yang terlama ada, Iya. terkontroversial ada. Iya. Pak Jarod apa nih? Yang tersingkat. Tersingkat. Ya. Ternyata nyadar ya. Iya, aduh. Tapi nggak apa-apa, Vera. Ini kita sebuah kebanggaan ya. Para mantan gubernur DKI berkumpul satu panggung di sini, berikan tepuk tangan. Luar biasa. Saya yakin bapak-bapak ini, abang-abang kita ini pendidikannya S4. Aduh, apa tuh S4? Baru dengar saya. SD, SMP, SMA, S1. Oh, Pasti oke. sudah dilewati itu ya, Benar-benar. semuanya ya. Karena memang penting sih sebagai pemimpin itu punya latar belakang pendidikan yang memang mumpuni. Karena kan Betul. harus mengambil keputusan yang berat, sulit, penuh tantangannya nggak Pak Ahok. Ketawa-ketawa aja Pak Ahok. Iya. Apalagi menangani kota Jakarta. Aku tahu kalau gue ngomong ada yang tersinggung lagi. Oh, ya. Yaudah, tahan Ya aja udah, deh. ya. Tahan aja deh ya. Ya udah mending gak usah ngomong, Pak. Iya, benar. Daripada makin ngalor ngidul, Iya, kita iya. jeda dulu aja ya, Vera. Oke, biar lucu, lebih iya. aman. Biar lebih aman. Lucu nggak Usai lucu, yang jeda. penting aman ya. Oke. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Satu Jakarta, Sejuta Cerita. Masih di Satu Jakarta Sejuta Cerita. Kita sudah bersama para mantan gubernur Jakarta yang memiliki keunikan dan prestasinya masing-masing yang tentunya juga menghadapi tantangan yang berbeda dari masa ke masa ya. Reza. Ya, sebelum kita berbincang dengan Bang Yos di sini yang paling senior ya, Vera ya. Saya minta Pak Jarod dulu deh, satu kata untuk Bang Yos. Keren. 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 Oke. Kenapa keren? Kita tanya dulu alasannya kenapa? Beliau itu pemimpin yang tegas, berani ya, dan meskipun sudah sangat senior begitu ya, tapi pemikirannya sangat jernih dan tegas. Ini beliau. Oke. Oke. Pak Ahok, Satu satu kata. kata. Berani. Berani. Karena background tentaranya atau apanya nih? Jadi berani. Alias nekat. Pak Ahok kan juga berani ya. Karena aku muridnya, Bang Yos. Oh, muridnya. Saya sama Bang Yos. Ya Bang? Orang nggak tahu aku nggak tahu. Manggilnya guru dong ya. Guru. Aku bantu Bang Yos lama. Ya. Kita lulus. Ya Bang? Banyak orang nggak paham tuh. Tetangga lagi sekarang, tetangga. Oh, tetangga. Ini murid yang berhasil atau gagal? Murid yang ini, nah, yang sukses. Lebih pintar dari gurunya. Lebih pintar dari gurunya, Pak Ahok. Oke, Bang Yos tadi kan dikatakan ada berani, kemudian keren. Gimana komentarnya? Apa? Aku pendengarannya rada anu. Oh, harus. Oke, saya harus agak dekat. Ya. Tadi kan dikatakan Pak Jarod, Bang Yos itu berani, keren gitu ya. Pak Ahok juga bilangnya berani. Kalau Ahok, satu Komentarnya kata, apa? Ahok. Enggak, menurut Bang Yos gimana komentarnya dari dua tadi? Iya, Bang Yos. Aku sih merasa biasa aja. Oh biasa. Oh iya, iya. Udah merasa keren. Keren gitu kan dulu, sekarang kan enggak lagi. Memang humble ya Bang Yos ya. Humble, iya. Humble. Nah, kalau Bang Yos satu kata untuk Pak Jarod. Pak Jarod. Supel. Supel. Oh, pandai bergaul. Supel. Mau tanya kalau satu kata untuk Ahok apa, tanya dong. Oh iya, iya, iya. Memang yang diincar Pak Ahok dari awal ya. Iya, iya. Ini paling dinanti. Oke, satu kata buat Pak Ahok. Heboh. Ada dia pasti heboh ya. Heboh. Gimana nih Pak Ahok dibilang heboh sama gurunya? Heboh itu tidak selalu negatif, heboh Ya. itu bisa positif juga kan. Iya, iya. Tapi banyak positif apa negatifnya? Bang Yos? Positif lah. Positifnya.
Percaya, kita yakin. Gimana Pak Ahok dibilang heboh oleh... Pasti heboh, tiap kali datang ke rumah nyanyi. Nyanyi apa tuh? Nyanyi mesti yang berat lagi. Lagu rock lagi. Lagu rock lagi ya, heboh. Contohnya Dangdut, yang paling disuka apa? kita Tera Jala juga oke. Oh, boleh dong, boleh dong, boleh dong. Aduh, jangan deh. Refnya Jangan aja, deh di refnya, sini. refnya. Soalnya fee-nya Metro TV nggak termasuk nyanyi Aduh. tadi. Masa mantan komisaris mikirin fee? Mantan Kan gubernur. udah setahun mantap ini. Jadi Setahun podcaster mantap. sekarang ya, Pak Ahok. Makan tabungan. Makan tabungan. Mantap. Pak Jarod, Tentang ini, satu kata untuk sabar. sabar. Ini agak beda, Tadi heboh, sekarang sabar. agak lain, agak lain. Agak lain ya? Agak lain. Beliau itu sebenarnya sabar banget. Hanya kata-katanya aja keras, tapi hatinya sabar gitu. Itu dulu. Dulu ya. Sekarang udah Sebelum kuliah di Makobrimob. sebelum kuliah sabar. Sekarang lebih sabar dong pastinya ya. Sabar. Kalau menurut saya sekarang lebih sabar. Dulu tuh sabar banget. Oke. Disakiti dia oke gitu ya. Terus dia marah-marah gitu, kelihatan marah ya. Tapi nggak pernah ada action. Habis marah dirangkul lagi, habis marah dirangkul lagi gitu. Bagus banget. Nah kalau Pak Ahok, satu kata untuk Pak Jarod. Santun. Santun. By the way busway. Iya, Vera. nah ngomong-ngomong busway nih. Nah itu dia. Kita akan. Jadi busway ini memang pertama kali diluncurkan di eranya Bang Yos di tahun 2004. Kita juga pengen denger dong sebetulnya gimana sih inisiasi awalnya sampai busway itu diluncurkan di era Bang Yos. Jadi begini ya, saya kan dilantik 97 Oktober ya. Zaman, terus 6 bulan kemudian terjadi peristiwa Mei ya. Luluh lantak, hancur lebur Jakarta lah gitu ya. Ekonomi lumpuh, APBD juga nggak ada uangnya. Yang lebih berat lagi adalah masyarakat yang saya hadapi itu masyarakat yang menjadi liar gitu. Ya, nggak siap menerjemahkan demokrasi itu nggak siap. Demokrasi itu diterjemahkan apa aja boleh gitu. Gua nggak punya makanan kok di rumah, di toko ambil. Gua nggak punya motor, di showroom ada ambil gitu kan. Di showroom habis, di rumah orang dijarain kayak gitu. Jadi suasananya itu sudah apa lah ya? Sudah mengerikan sekali. Karena gitu krismon kan. saat Liar itu ya. gitu kan. Nah, oleh karena itu 5 tahun pertama saya itu temanya adalah survival gitu. Bagaimana mempertahankan Jakarta ini utamanya sebagai ibu kota negara itu tetap berfungsi. Karena tidak nanti para duta besar pergi dari Jakarta kayak apa malu kita kan. Nah itu yang pertahankan. Oleh karena itu saya harus mengembalikan rasa aman dan tertib. Itu tidak mudah karena orang lagi euforia reformasi itu kan akhirnya. Tetapi karena alhamdulillah saya mantan Pangdam Jaya ya, terus pengganti saya juga adik-adik saya sendiri, polisinya juga di bawah saya semua angkatannya, jadi mudah bagi saya mengarahkan mereka harus begini. Saya kepilih lagi, lalu saya berpikir kenapa aku sekarang nggak menyelesaikan masalah-masalah yang krusial gitu. Di antaranya adalah kemacetan itu gitu kan. Jadi kemacetan itu sekali lagi ini pelajaran bagi anak-anak muda ya, kalau jadi pemimpin jangan merasa dirinya tahu semua gitu. Aku kan nggak ngerti kenapa Jakarta macet. Karena itu saya ngundang pakar-pakar transportasi dari universitas-universitas tak kumpulin kan, butuh tim gitu kan. Nah sementara mereka melakukan survei tentang kemacetan Jakarta, saya studi banding ya ke luar negeri kan. Dan saya berhenti di ibu kota Kolombia. Kenapa saya berhenti di sana? Karena situasinya sama dengan Jakarta. Penduduknya padat ya gitu ya, dikelilingi kota-kota kecil di sekelilingnya juga. Dia bisa mengatasi kemacetan kayak begitu. Jadi saya berhenti di situ gitu. Nah kebetulan antara Jakarta dan Bogota itu ada hubungan sister city gitu. Jadi expertnya ini saya bawa ke Jakarta. Saya gabungkan dengan tim itu. Hasil dari studi banding kemudian dibawa ke Jakarta. Jadi akhirnya mereka salah suruh membuat jaringan transportasi. Satu, basicnya massal. Basicnya massal itu kendaraan apa aku nggak ngerti. Yang penting sekali angkut banyak orang. Dua, terintegrasi antara moda satu dengan yang lain, kan 4 moda satu itu kan, MRT, ya bawah tanah, LRT, di atas, busway, dan waterway.
Empat moda ini harus saling mengakses, terintegrasi, nyambung satu sama lain. Termasuk mengakses tenaga kita di Tangerang, Bogor, Bekasi. Kenapa itu diperlukan? Karena banyak sekali orang di Tangerang, Bekasi, rumahnya di sana, kerjanya di Jakarta yang ada andil macet. Jadi rancangan Gitu. transportasi yang terintegrasi itu sudah dibuat memang di eranya Bang Yos. Iya. Makanya aku tanya sama tim itu, Prof, ini ya dari moda ini, moda mana yang bisa saya mulai tanpa pakai investor? Busway, Pak. Gitu. Loh kok busway kenapa? Ya busway kan jalan sudah ada, Pak. Bapak pasang separator, bus kita pesan, sopir kita rekrut, jalan, Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir kepada tim. Koridor mana yang bisa saya mulai dari 15 koridor yang paling sibuk? Koridor 1 Blok M Kota. Itulah cikal bakalnya. Pertama dan saya kali. resmikan 15 Januari Jalur busway. 2004. Iya. Kita berikan tepuk tangan Bang Yos. Banyak yang dilakukan oleh Bang Yos ya. Ternyata memang ada ceritanya Betul. begitu ya, bukan tiba-tiba busway yang terinisiasi. Nah, kita pengen juga komentarnya dari Pak Jarod dan juga Pak Ahok terkait dengan Transjakarta yang saat ini sudah beroperasi, diinisiasi awalnya dari era Bang Yos nih, Pak Jarod. Pak Ahok aja dulu. Oh, Pak Ahok dulu. Yang terusin. Baik. Boleh. Kalau Silakan. saya sih Pak. gampang aja ya, karena apa yang dikerjakan oleh Bang Yos, yang belum dikerjakan berikutnya, ya saya bereskan. Termasuk koridor-koridor itu kan. Jadi berkelanjutan Ya ya. kan Bang Yos kan, apalagi sebelum saya jadi gubernur, ini mungkin takdir ya. Bang Yos selesai gubernur kan 2007. 2007. Ya. Terus saya bantuin Bang Yos untuk jadi presiden, tegas dan berani ya nggak Bang? Jadi saya tuh nongkrongnya sama Bang Yos ini. Waktu nongkrong sama Bang Yos, tiap hari saya dengerin profesor dipanggil untuk mendengarkan, memproses gitu ya, apa keunggulan Bang Yos. Terus apa hal-hal yang belum dikerjakan oleh Bang Yos, yang belum sempurna. Saya nggak pernah berpikir jadi gubernur Jakarta. Saya hanya berpikir, ya udah Bang Yos minta bantu ya saya bantu Bang. Tiap hari, jadi siapa sih saya dengar aja. Ya, Profesor A datang, B datang. Pokoknya mereka bertugas merumuskan kehebatan seorang Bang Yos itu apa. Makanya keluar tagline, tegas dan berani. Tapi tanpa sadar, saya hampir 1-2 tahun kayak kuliah master, saya jadi paham urusan Jakarta. Jadi masalahnya apa mesti beresin, termasuk Transjakarta yang tidak sungguh-sungguh dikerjakan atau belum sempat Bang Yos kerjakan. Nah, terus apalagi yang isu yang paling ribut Bang Yos dulu tuh, nah, itu mungkin mesti agak sensitif katanya, magerin Monas. Ah ya. Wah itu ribut, ribut ini. Itu di situ Bang Yos berani, nggak bisa harus dipagerin. Nah di situ saya juga langsung memanfaatkan Monas, tempat lapangan olahraga, mau bikinin WC yang baik, lampu ganti dengan yang bagus, terus dengan CCTV. Jadi apa yang belum sempat Bang Yos kerjakan itu, ya sebenarnya buat saya itu, saya sempat ditanya orang gitu ya, kamu jadi bupati di Belitung Timur sama jadi gubernur Jakarta, lebih gampang mana? Saya bilang lebih gampang Jakarta. Terus mereka pada marah. Sombong lu, bukan, enggak, serius saya bilang. Waktu jadi bupati Kabupaten Baru, enggak ada data. Enggak ada pendahulu, saya bupati pertama soalnya. Terus kalau di Jakarta, semua kajian begitu lengkap. Soal banjir, soal macet, semua lengkap. Yang nggak lengkap itu apa? Anda mau disenengin semua orang, atau ini kerjaan beres gitu loh. Nah, ya saya memilih kerjaan beres. Misalnya contoh sungai ya, itu udah diinisiasi bagus, terus Pak Foke kerjakan. Pengerukan seluruh sungai. Sungai yang 40-50 meter tinggal belasan meter. Masanya apa? Penuh rumah. Nah kenapa saya nggak selesaikan Ciliwung? Mungkin masih 30 km kali kalau nggak salah. Karena rumah susunnya nggak keuber. Nah kenapa nggak keuber? Udah ada jalannya. Sebetulnya itu Pulau Reklamasi itu ada kewajiban kontribusi 15% duitnya. Saya bisa dapat 120 triliun dulu untuk membangun dan mogot semua gitu cepat. Karena dari swasta yang kerjakan dan duit mereka gitu. Nah itu yang beberapa hal yang saya kerjakan. Jadi nggak ada yang istimewa sih kami jadi
gubernur, cuma eksekusi aja. Eksekusi Dan dibenci aja. orang, sebagian orang gitu aja. Jadi Pak Ahok mengakui ya banyak yang benci Pak Ahok ya. Ya itu kalau kata Konfusius, kalau ada yang benci lu sama suka sama lu, berarti kamu udah bener. Kalau semua suka, kamu jual es krim dong. Oke, iya. Itu kan. Jadi kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Satu Jakarta, Sejuta Sejuta Cerita. Cerita. Kembali lagi di Satu Jakarta Sejuta Cerita. Iya. Kali ini kita akan lanjut ngobrol lagi dengan Pak Jarod nih. Ya. Pak Jarod, bagaimana saat Pak Jarod menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu apa tantangan yang dihadapi oleh Karena kan waktunya Pak singkat Jarod? ya, Ya. tersingkat dibandingkan yang lain. Saya ini jadi gubernur itu karena ada kecelakaan. Tanda kutip. Ada kecelakaan. Dikasih pekerjaan oleh Pak Ahok, ya perintah bahwa apa yang sudah kita programkan, Mas Jarod harus selesaikan. Sehingga Jadi kita ini selesai. tuh Pak Jarod merasanya limpahan berkah atau limpahan musibah? Campur aduk. Karena apa? Bukan berkah sebetulnya ya, tapi musibah atas. Nah, ya bagi saya musibah karena tadi situasi yang anomali, yang sebetulnya tidak kita duga bahwa Pak Ahok divonis langsung masuk penjara. Bukan penjara, kuliah. Kuliah S2 ya? Iya, S2. 2 tahun. 2 tahun. Bahwa ini harus selesai gitu. Perintahnya di ruang kuliah itu. Jadi kuliah sering itu. ke ruang kuliah dulu ya? Ya, sering ke ruang kuliah. Karena apa? Karena tadi kita cuma melanjutkan dan menutup apa yang sudah dikerjakan, diletakkan oleh Bang Yos ya. Pak Foke, kemudian Pak Ahok, kita yang selesaikan. Meskipun ada yang Pak Ahok, saya harus sampaikan ada satu yang belum selesai, yang seharusnya kita selesaikan tapi nggak ngejar. Itu revitalisasi lapangan banteng. Nah, waktu itu kejar-kejar harus selesai masih di lapangan banteng itu ya. Nah, Gak apa-apa, toh akhirnya diresmikan juga. Nah, resmikan juga akhirnya ya. Yang penting jadilah. Ya, yang penting jadi. Gitu. Karena nggak nutut waktunya, tapi yang lain beres semua. Termasuk berapa ratus RPTRA itu harus selesai. Termasuk itu simpang susun Semanggi itu. Nah, ini kan tetap monitor. Bang Yos melihat DKI Jakarta saat ini bagaimana Bang Yos? Sekarang ini. Sekarang ini ya. Ya tentu ya. Pembangunan kota besar seperti Jakarta itu kan nggak bisa satu gubernur menjabat atau satu periode atau 2 periode nggak cukup ya, harus berkelanjutan gitu. Dan saya melihat misalnya transportasi kan, saya akan menyelesaikan 7 koridor ya, beroperasi, 3 saya bangun infrastruktur, teruskan Foke ya, Foke terus sampai ke tingkat Ahok juga bikin LRT segala macam itu kan ya. Jadi memang harus, dan sampai sekarang ini belum selesai jaringan itu, harus dilanjutkan gitu. Jadi kan pelajaran lagi untuk anak-anak muda ini kalau jabat jangan pengen bikin yang baru aja gitu kan, kamu lanjutkan program yang strategis yang harus dilanjutkan gitu kan. Nah saya berharap bahwa LRT ini ditambah rutenya ya, lalu MRT juga. Kalau busway kok saya rasa sudah saat ini pun sudah terpanjang di dunia loh busway Indonesia itu. Tapi Bang Yos, kita tahu kan juga masyarakat banyak yang mengeluh ya Bang Yos. Kok jalur busway bisa diserobot atau dilalui oleh mobil pejabat misalnya seperti itu. Ada hal-hal seperti itu gimana Bang Yos melihatnya? Diserobot apanya tuh? Misalnya masuk ke busway. Ke jalur busway. Ke jalur busway. Masuk, ya Iya. kan dari tulisannya khusus Bawe. Gitu Kalau kan. pejabat yang masuk? Tiba-tiba Wapres masuk. Kan pernah dulu kan? Wapres Nggak zaman ikut-ikut ya Bang Yos? almarhum Hamzahas itu kan. Iya. Lah aku ditanya kan jawaban saya, memang itu untuk busway bukan untuk lain. Jadi Wapres juga nggak boleh, gubernur juga nggak boleh gitu. Tapi kita pengen dengar nih ya komentar dari warga terkait dengan busway itu seperti apa sih sudah pelayanannya sampai dengan saat ini. Kita simak berikut.
pastinya mempermudah sekali ya. Apalagi selain mempermudah juga memperhemat untuk orang-orang yang mungkin belum belum punya mobil, belum punya kendaraan pribadi seperti itu, dan mempercepat yang pastinya karena di mana-mana kan macet ya di Jakarta seperti itu. Menurut saya improve yang sangat good ya. Apalagi sekarang ada beberapa rute yang cukup krusial diperbanyak. Layanannya cukup nyaman sih. Petugasnya juga ramah, selalu tahu informasi yang dapat diberikan. Tapi untuk peningkatan ke depannya, kita berharap mungkin karena rute-rute Transjakarta ini cukup kompleks ya, banyak, apalagi dari saya orang baru yang merantau, itu mungkin ada semacam penyuluhan atau informasi-informasi sehingga kayak rute-rutenya itu bisa lebih dihafal atau lebih kayak banyak diketahui oleh masyarakat umum. Sudah lumayan bagus dari sebelumnya, cuman mungkin biasa itu terkendala macet. Kalau misalnya kita bandingkan dengan modalitas transportasi lain, misalnya KRL itu kan udah ada rute sendiri ya, tapi kalau Transjakarta karena kita di jalan raya, jadi kita berdasarkan situasi di jalan raya, kalau misalnya macet kita juga terkendala macet, kalau misalnya jalannya mulus-mulus aja, kita juga ya udah jalannya mulus-mulus aja. Dan untuk pelayanannya sejauh ini sudah lumayan cukup oke. Misal kalau kami bertanya ke petugas-petugas, mereka selalu jawab dengan responsif, dengan positif. Jadi kita misalnya kita menanyakan arah, kita bisa tahu arahnya gitu kalau kita tanya ke petugas. Iya, itulah tadi ternyata. pendapat dari masyarakat ya. Mungkin saya langsung ke Pak Ahok. Pak Ahok, kalau misalnya ditanya apa sih masukan Pak Ahok agar Transjakarta ini bisa lebih baik lagi ke depan, seperti apa masukan dari Pak Ahok? Iya, sebetulnya sekarang udah cukup baik ya. Kalau zamannya saya tuh kita bikin tuh jalan layang ke Ciledug segala macam kita putuskan. Ya kita pengen persimpangan-persimpangan itu diusahakan nggak ketemu. Kita bikin bawa kayak kereta api juga kan. Nah kalau Transjakarta saat ini ya masih steril, itu kuncinya. Tapi kalau tadi ada komentarnya masih merasa ada kendala kemacetannya juga gitu. Walaupun udah ada jalur busway-nya tapi tetap ikut macet juga. Ya kalau ini soal ketegasan kita aja buat keputusan. Ya ini baru satu tema saja nih Vera. Betul. Sudah panjang sekali ya durasinya, tapi kita harus jeda dulu, nanti kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami. Namanya juga Jakarta, kotanya satu Jakarta, ceritanya banyak, ada sejuta. Kalau tadi udah ada cerita-cerita dari para mantan, sekarang kita nggak afdol kalau nggak ngobrol sama warganya. Jadi di sebelah kiri kanan saya, ini ada salah satu ibu petugas UPS ya. Tepuk tangan, mana petugas UPS? Ibu namanya ibu siapa Bu? Ibu Iin Kurniasi, Ibu Iin Kurniasi. Udah berapa lama jadi petugas UPS Bu? UPS Badan Air, Oh, udah iya, iya. 7 tahun. Oh, UPS Badan Air kurang lengkap tadi ya. Iya, Iya. jangan emosi, jangan marah gitu aja marah. Nggak, kurang lengkap Iya, namanya. iya, namanya juga lagi ulang tahun. Ibu-ibu, tugasnya UPS Badan Air tuh apa sih Bu? Menanganin sampah yang di kali. Namanya sampah yang dikali. Berarti kalau misalnya Jakarta lagi banjir, Ibu turun tuh? Iya, Beneran? Kali Iya. mana aja yang udah dibenerin sama Bu Iin? kali Polor, Mm-mm. Saringan Cengkareng Dren, Mm-mm. terus sama kali itu apa namanya? Apa ya? Apa Bu? Saking banyak ke kali sampai lupa ya Bu ya? Ah. Iya, nggak takut anyut kalau lagi ke kali, kalau lagi banjir? Enggak, Enggak? Kenapa nggak takut? Saking cintanya sama Jakarta apa gimana? iya. Ih, sedap. Tepuk tangan dong buat Bu Iin. Udah 7 tahun ya Bu ya? Iya. Udah 7 tahun ngerasain zamannya bapak-bapak yang di depan siapa aja? Bapak Ahok sama Pak Jarwo. Jarot, Iya, Jarwot. Jarot. Oh, salah. Maaf. Ada Maaf, orangnya Pak. loh. Iya. Maaf. Heeh. Kalau dulu waktu tugas pernah ketemu langsung nggak? Enggak, belum pernah. Ini ketemu langsung? Iya. Sekarang seneng nggak? Iya. Alhamdulillah senangnya. Alhamdulillah. Apa kalau mau nyampein ke Bang Yos, ke Pak Jarot sama Pak Ahok, pengen nyampein apa kira-kira? Buat Jakarta ke depannya. Buat Jakarta, kalau bisa warganya jangan pada buang sampah ke kali. Itu PS Badan Air. Sebelah saya ini damkar. Nih tepuk tangan dong untuk Pak Sukisno ya Pak ya.
Pak Sukisno. Kalau kita lihat pemberitaan petugas damkar tugasnya banyak ya. Mademin api udah pasti. Nangkepin ular di atap warga juga udah pasti. Biasanya juga apalagi Pak, tugas-tugas yang paling aneh apa Pak? Banyak sih yang boleh dikatakan tugas-tugas aneh pemadam yang boleh dikatakan notabene-nya kita harus gimana sih caranya ngatasin. Salah satu apa? Evakuasi sarang tawon yang dulunya tidak ada namanya evakuasi tawon, orang pasti takut dah. Sampai dia boleh dikatakan permintaan yang nyeleneh. Apa? Salah satunya adalah waktu jam 11 malam permintaan evakuasi bangkai tikus. Bangkai tikus? Nah ini yang boleh dikatakan unik. Lah kemana ini boleh dikatakan punya tetangga tapi bangkai tikus kenapa harus manggil pemadam? Nah, ini salah satu yang kejadian yang boleh dikatakan saya sendiri ngalamin. Nah, termasuk apa? Ya dulu kalau kategorinya cincin, kalau namanya kita apa cincin emas dipotong kan sayang. Sekarang banyak kan orangnya dulu nikahnya waktu 7 tahun yang lalu, sekarang masih kurus, sekarang udah gede. Ngumpet tuh cincin. Ngumpet, minta pemadam kebakaran, tolong. Nah ini yang boleh katakan, ini kembali lagi, pemadam mau nggak mau harus apa? Berkembang pola pikirnya, bagaimana cara ngatasinnya. Serba bisa ini. Udah berapa tahun emang Pak Sukisno jadi petugas damkar Pak? Kurang lebih sih baru 34 tahun yang lalu. 34 tahun yang lalu, berarti dari zaman Bang Yos sudah jadi ini dong, udah jadi petugas damkar dong. Udah jadi pemadam. Nah kalau ketemu sama mereka langsung nih, kira-kira mungkin dulu kan sempat ketemu lihat-lihat doang, tapi nggak sempat ngobrol langsung. Kira-kira pengen nyampein apa sih ke bapak-bapak yang ada di depan itu? Ya salah satunya ya terima kasih kepada Bang Yos, Pak Jarod dan Pak Sutioso. Dalam hal ini perlu Pak Ahok. Pak Ahok. Ahok. Ya Pak Ahok. Salah lagi. Mohon maaf. Ya, ini salah satu boleh dikatakan figur. Karena bagaimanapun juga berkembangnya Jakarta itu tanpa peran dari bapak-bapak ini tidak ada apa-apanya. Tepuk tangan dong. Jadi Pak, terakhir deh sebelum balik ke rekan-rekan saya, apa nih harapannya khususnya buat petugas damkar? Abis petugas damkar semua serba bisa ya, ngambil rapot lama-lama petugas damkar juga nih lama-lama. Pernah kejadian. Ya? Kejadian. Pernah lagi benar kejadian ya? Kejadian. Jadi apa Pak harapannya Pak untuk para petugas pemadam kebakaran di Jakarta? Ya salah satunya karena melihat dari SDM pemadam semakin berkurang, ya salah satu ada yang ya boleh katakan pensiun iya, ya yang meninggal iya, tapi yang sekarang ini yang baru direkrut rekan-rekan PNS dengan notabene-nya kurang daripada memenuhi kuota. Nah, termasuk juga daripada rekan-rekan ini nih PJLP. Bukan sekadar pemadam tapi banyak mungkin di kalangan ini yang masih status PJLP. Yang diharapkan di Jakarta ini mereka tuh punya secara finansial berubah, status berubah. Itu harapannya. Semoga kesampaian ya Bapak ya. Amin. Semoga ada perubahan kesejahteraan untuk semua pasukan pelangi yang ada di sini. Amin. Kalau gitu sekian cerita-cerita dari warga. Kalau saya tanyain satu-satu nggak habis nih durasi 1,5 jam. Balik lagi ke Abang Reza dan juga None Vera, silakan. Terima kasih Jason. Terima kasih Jason. Kita lanjut lagi berbincang di sini ya Vera. Dan ternyata ada satu lagi mantan gubernur Jakarta yang akan bergabung bersama kita walaupun tidak bisa hadir di sini ya Reza. Sayang sekali. Kata netizen sih Abah online ini nganggur. Tapi ternyata sibuk banget. Pak Anies sibuk apa sih Pak? Ya alhamdulillah ini lagi bersama keluarga. Karena lagi ada tanggung jawab sebagai ayah sekarang ini. Mungkin tadi kan di awal kita sudah tanya ya ke masing-masing mantan gubernur satu kata untuk masing-masing gubernur. Nah sekarang kita tanya untuk Pak Anies satu kata untuk Bang Yos. Apa Pak Anies? Bang Yos, Persija. Persija. Kenapa tuh? Kenapa? Alasannya kenapa Pak Anies? Bang Yos itu sama, saya seperti Bang Yos, sama-sama mencintai Persija dan ingin selalu berbuat bagi Persija, bagi kemenangan Persija dan buat The Jackmania. Satu kata buat Pak Ahok. Sahabat. Pak Ahok merasa sebagai sahabatnya Pak Anies? Kenal Pak Anies itu di Metro TV loh lama.
Oke. Waktu ada program, saya waktu itu bupati. Kita ada program untuk anti korupsi waktu itu dengan nama. Nah saya bupati datang wawancara, pertama kali saya kenal Pak Anies waktu itu. Terus ya itulah, jadi sering kontak gitu. Pak Jarod mungkin Jarod. satu kata untuk Pak Anies. Pak Anies. Ya. Iya. Pak Anies itu guru saya. Guru. 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 Oke. Dalam hal apa nih Pak Jarod? Dalam hal berpidato. Berpidato. Iya. Ya. Pak Anies satu kata untuk Pak Jarod, Pak Anies. Jadi Pak Jarod ini orang baik, senior saya. Dulu waktu saya masih penelitian doktor, saya penelitiannya datang ke kota Blitar. Wali kotanya namanya Pak Jarod. Disambut sama Pak Jarod, disiapin tempat sama Pak Jarod, nginepnya di tempat Pak Jarod. Jadi itu kenangan lama, tahun 2002 Pak Jarod masih wali kota. Itu pertama kali saya kenal dan sampai sekarang terus berhubungan baik. Pak Jarod ini orang baik. Oke. Pak Boleh Anies. yang terakhir lah ya. Ya. Pak Ahok ke Pak Anies dong. Satu kata. Capres. Capres. Ini menarik ya. Capres 2024 apa 2029? Capres masih terus dong. Oh terus dong. Pak Anies tanggapannya dong. Pokoknya jalan sama-sama ya Pak Ahok. Gitu aja. Sambut menyambut. Pak Anies, kalau kita bahas soal Jakarta dulu ketika Bapak memimpin Jakarta, apa sih yang menjadi tantangan terberat Pak Anies? Sebenarnya kalau ditanya, saya kalau pagi bangun, ngecek, apa yang pertama kali dilihat adalah harga-harga. Jadi ada aplikasi yang memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di Jakarta. Dan itu yang selalu dicek tiap hari, memastikan bahwa tidak ada lonjakan harga kebutuhan pokok. Karena itu yang dirasakan di semua rumah di Jakarta tiap hari. Nah, kadang-kadang kita menganggap yang dipikirin oleh gubernur itu yang ramai dibicarakan di media atau di sosial media. Kalau buat saya, yang dipikirin serius adalah yang sehari-hari dirasakan oleh keluarga-keluarga. Dan nomor satu adalah soal harga kebutuhan pokok. Dan itu bisa berubah tiap hari. Karenanya monitoring pada kebutuhan pokok itu terus. Bahkan sampai sekarang saya masih sering lihat indeks pangan Jakarta, karena itu aplikasi yang info pangan Jakarta, karena itu yang menunjukkan bagaimana kondisi info harga-harga di Jakarta nih aplikasinya nih. Itu yang sampai sekarang saya selalu lihat dan dulu juga begitu. Itu yang selalu menjadi tanggung jawab yang saya rasakan paling besar selama bertugas. Nah, salah satu gebrakannya dulu Pak Anies nih kita ingat ya, menutup hotel sebuah hotel Alexis. ya? Menutup hotel Alexis. Bapak yakin nggak mereka itu sebenarnya pindah ke tempat lain? Saya sering sampaikan kalau kita ingin agar ketertiban itu terjaga, ya jangan biarkan ada pelanggaran melenggang tanpa ada sanksi. Karena itulah yang membuat ketidakteraturan bisa hidup. Karena itu harus ada tindakan yang tegas. Nah, itu yang dikerjakan ketika ada pelanggaran. Jadi kalau tidak melanggar ya nggak usah diberi sanksi, tapi kalau melanggar diberi sanksi. Dan kalau terjadi pengulangan ya ditindak lagi, pengulangan ya ditindak lagi, ya itu tugasnya kita di negara. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Anies Baswedan yang sudah bergabung. Dan sayang sekali Pak Anies memiliki agenda lain. Kami masih akan kembali dengan pembahasan lainnya, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sebelumnya ini tugas saya berat sekali
karena saya harus merosting orang yang luar biasa. Tapi kita semua tahu kalau Jakarta itu adalah pintu rezeki buat semua orang. Tadi sudah disebutkan sama Bang Yos, semua orang tipe manusia ada di Jakarta semua. Ya kan? Dari orang baik ada, orang jahat ada, yang rajin sholat ada. Semua orang baik ada, yang jahat juga ada. Jadi wajar sekali. Jadi gubernur Jakarta itu pusing nggak? Pusing. Jakarta itu adalah miniatur dari Indonesia. Isu-isu yang terjadi di Jakarta itu pasti jadi isu nasional. Pasti jadi isu nasional. Ingat waktu itu pemilihan gubernur Jakarta, Ahok versus Anies. Tetangga saya nih Pak, tetangga saya Pak Ahok. Yang satu dukung Ahok. Yang satunya lagi dukung Anies. Berantem loh. Padahal dua-duanya warga Bogor. Ini ngapain berantem Pak? Lihat Monas aja gak pernah mereka. Berantem. Ahok Anies. Waduh, pokoknya Ahok, pokoknya Anies. Begitu buka kertas suara, nah Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil. Dan semua gubernur dari dulu musuhnya sama, banjir. Saya orang Bogor, tapi kalau Jakarta banjir saya sedih. Karena warga Bogor selalu disalahkan. Iya kan? Orang Jakarta pasti bilang, banjir-banjir yang terjadi di Jakarta sekarang itu gara-gara air kiriman dari kota Bogor. Saya sedih Pak dengernya Pak. Orang Bogor itu enggak gitu loh. Orang Bogor itu baik. Orang Bogor itu amanah. Jadi apa yang kita dapatkan pasti kita sampaikan. Amanah. Kita selalu amanah. Dan di sini telah hadir orang-orang yang menggenggam amanahnya. Ini orang yang pernah menggenggam amanahnya. Jujur saya disuruh merosting beliau berat. Saya pikir nih ya Metro TV ya nih ya. Saya pikir yang datang ke sini cuman Pak Ahok, Pak Jarot sama Pak Anies. Ternyata ada mantan kepala BIN. Gimana saya mau berani coba? Kalau kepala sekolah ayo berani saya. Masalahnya kepala BIN. Tapi apakah saya takut? Tentu saja. Punten Bang Yos, ini baru saya mau roasting nih ya. Tepuk tangan dulu buat Bapak Sutioso. Gubernur Jakarta yang paling lama menjabat itu Ali Sadikin 11 tahun. Bang Yos itu nomor 2, gak kalah lamanya, 10 tahun. Gubernur yang lain mah baru dapat kursi kalau beliau udah sama bantal-bantalnya. 10 tahun loh, itu lama sekali, 10 tahun cukup lama. Dan yang paling saya ingat dari kebijakan dari Bang Yos dan yang saya rasakan sekarang, beliau adalah pencetus bis Transjakarta. Bis Transjakarta itu luar biasa bagusnya. Dibuat satu persatu bisnya, begitu bisnya jadi jalurnya nggak ada. Belum sempurna Pak waktu itu, tapi sekarang sudah disempurnakan. Alhamdulillah sekali, sekarang bis Transjakarta makin kesini fasilitasnya makin bagus, makin keren. Saya nih Pak ya, saya orang Bogor, kalau saya mau ke Blok M, dari Bogor itu sekarang, itu cuman bayar 3.500 ternyata udah sampai Blok M. Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih sekali kepada Bapak Pramono Anung yang sudah meresmikan. Dan tentu saja Bang Yos yang sudah mencetuskan. Terima kasih Bang Yos. Next, selanjutnya. Kalau yang barusan tadi Bang Yos gubernur terlama. 10 tahun. Pak Ahok itu 2,5 tahun kalau nggak salah. Nah yang paling tengah nih. Cuman 4 tahun. Ya elah. Ya 4 bulan. 5 bulan. Ya elah Pak. 5 bulan mah Pak. Itu belum apal Jalan Sudirman udah lengser ya. Aduh. Tapi yang saya ingat dari kebijakan seorang Jarot. Saya tidak ingat Pak. Boro-boro saya ingat wajahnya aja saya baru tahu sekarang loh. Kenapa? Karena dulu ketika Pak Ahok menjabat, spotlightnya ke Pak Ahok semua. Jadi begini Pak Jarot, saya kasih pendidikan politik nih ya. Di dalam dunia politik yang penting itu populer dulu Pak, maju dulu ke depan, baru elektabilitas menyusul. Dulu begitu jadi wakilnya Pak Ahok lagi marah-marah, Bapak kenapa di pinggir senyum-senyum. Akhirnya nggak tahu, orang nggak kenal.
Beneran ini Pak, serius Pak. Tadi pagi saya nanya ke ibu saya, Ahok kenal, Anies kenal. Saya tunjukin foto Pak Jarod. Kalau ini kenal nggak nih? Oh kenal. Ini temennya Ahok ya? Temennya Ahok. Bahkan temennya Ahok. Nah yang paling terakhir sekarang nih. Ini adalah temennya Jarod. Mantan komisaris Pertamina, orangnya cerdas, pintar, bisa mengendalikan Jakarta, tapi tidak bisa mengendalikan emosinya. Tepuk tangan buat Basuki Cahayapurnama. Pak Ahok, sebelumnya saya pengen cerita Pak. Saya ini adalah dulunya guru honorer. Guru honorer, guru ekskul juga saya. Saya tuh paling senang ketika kepala saya lagi mumet, Bapak marah-marahin PNS. Itu saya alhamdulillah banget Pak. Beneran Pak. Mohon maaf nih ya, saya tuh sering dimarahin sama PNS. Begitu Pak Ahok marah-marah, lu orang bisa gak? Wah Allah, alhamdulillah. Ya Allah. Itu bahagianya luar biasa loh itu. Seorang Ahok aneh loh. Kita ngelihat beliau marah-marah kok seneng ya? Seneng gitu. Coba deh, ingat 9 sampai 10 tahun yang lalu. Kalau kita searching di Google, kita ketik kata Ahok, enter. Yang keluar apa? Ahok marah-marah gebrak meja. Ya kan? Ahok naik pitam gebrak meja. Maksud saya kenapa harus meja Pak ya? Kenapa enggak Ahok marah-marah lempar asbak? Apa kayak gitu Pak? Iya kan? Atau Ahok marah-marah salto 3 kali. Nah itu lebih menghibur. Kenapa meja dan kenapa meja? Dari sini saya jadi tahu. Makanya kenapa waktu itu Pak Ahok cocok banget sama Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi pengusaha mebel. Iya kan? Pengusaha mebel. Cocok. Pak Jokowi nelpon, Hok, kamu masih suka marah-marah enggak? Ini meja aku masih banyak loh. Oh itu pasti alasannya. Dan ternyata efektif. Menurut saya itu sangat bagus Pak. Lebih baik kita mengorbankan meja dibanding mengorbankan rakyat Pak. Itu sangat bagus. Dan teman-teman terbukti sekali. Dengan gaya kepemimpinan yang tegas, banjir di Jakarta yang paling cepat ditanggulangi ketika eranya Pak Ahok. Ketika eranya Pak Ahok. Gak sampai 4 jam udah surut. Setinggi-tingginya banjir itu paling 60 cm. Tadinya 1 meter. Dibentak Ahok jadi nunduk dia Pak. Lu orang ngerti gak ya? Untung lu orang air. Kalau meja udah gua gebrak. Saya juga terima kasih semuanya. Salaman dulu. Salaman dulu ya. Biar enak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Jui Purwoto. Jadi Pak Ahok bener itu kan, memang tadi katanya Jui, Pak Ahok dulu sering marah-marah. Gebrak meja. Gebrak meja. Emang orang Jakarta kudu digituin Pak? Waduh. Aku udah lupa tuh gebrak meja apa enggak ya. Enggak, kadang-kadang tuh memang kita harus akui ya. Sebetulnya nggak perlu marah seperti itu. Cuma waktu itu kan yang berkuasa kan gubernur. Kita mau mecat orang nggak bisa. Itu waktu Wagub yang sering marah. Begitu saya jadi gubernur, aku jarang marah, aku pecat aja tanda tangan, pusing amat. Tiap Jumat gua ganti. Tiap Jumat gua ganti. Pokoknya kamu nggak lakukan kerjaan, dapat laporan, saya ngajak ngomong nggak mau, saya ganti. Karena yang mau kerja bener banyak kok di Jakarta kok. Yang pengen repot tuh kok nggak punya kuasa kan. Jadi itu cuma ya gonggong dikit supaya orang takut. Kan saya juga bukan orang yang marah-marah sampai wah ada pejabat yang marah sampai lupa diri gitu ya. Kalau saya masih marah ketemu ya nggak marah lagi saya. Saya nggak marah. Saya bisa terima ratusan orang kayak gitu kok. Yang ngeyel gue marahin. Begitu pindah sebelah, ya ngapain marah, dia baik-baik kok. Nah, kebetulan Bang Yos setelah ini ada agenda lain Bang Yos. Tapi mungkin Bang Yos bisa kasih harapan untuk Jakarta ke depan seperti apa harapan dari Bang Yos? Sudah sepatutnya jadi kota yang kompetitif gitu. Yang bisa disejarkan dengan kota-kota besar lain di dunia. Katakan bandingkan dengan New York, Canberra, Tokyo gitu.
dia harus berani bersaing, kompetitif. Harapan kita, dan tentunya juga bukan kotanya saja, tetapi juga masyarakatnya harus bisa menjadi tauladan gitu dari masyarakat Indonesia. Hidup di negara demokrasi yang menurut paham Pancasila itu seperti apa, itu harus orang Jakarta yang menjadi. Dan bisa hidup sejahtera lahir dan batinnya, itu harapan saya lah gitu. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Bang Yos. Dan tentunya sudah ada banyak mantan gubernur DKI Jakarta ya malam hari ini. Tadi juga ada Pak Anies bergabung via Zoom begitu ya. Tidak afdol rasanya kalau gubernur yang sedang menjabat juga tidak muncul. Kita akan berikan tayangannya. 100 hari sudah lewat, apa yang dulu saya janjikan ketika di awal, mudah-mudahan masyarakat bisa melihat apa yang saya kerjakan itu ada perubahan secara signifikan. Persoalan utama di Jakarta itu secara klasik ada 3. Banjir, macet, polusi. Ini adalah persoalan paling utama. Bagaimana dengan polusi terlebih dahulu, termasuk sampah. Kalau menurut saya sampah sebentar lagi sudah tidak menjadi isu. Karena sekarang ini di Bantar Gebang ada 55 juta ton sampah. Setiap hari kita menambah kurang lebih 7.700 ribu ton sampah. Yang dulu sampah itu menjadi beban, sekarang menjadi harta karun. Ada nilainya. Karena ada perubahan teknologi di negara-negara di mana saja. Sekarang orang cari sampah. Bahkan sekarang hampir setiap minggu saya pasti punya tamu dari luar negeri yang pengen mengelola sampah yang ada di Indonesia. Karena bisa menjadi insenerator, pembangkit listrik tenaga sampah. Maka dengan demikian sampah pasti nggak terlalu jadi isu. Kalau sampah bisa menjadi tenaga listrik, maka yang pembangkit listrik yang ada di sekitaran Jabodetabek, ada 16 ini, termasuk Suralaya yang menggunakan bahan bakar batu bara, nanti pasti kami tutup. Karena udah cukup menggunakan listrik yang bisa dari sampah ini. Sehingga dengan demikian apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk urusan sampah, Jakarta betul-betul siap untuk mensukseskan apa yang menjadi program pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden Prabowo. Sehingga dengan demikian untuk urusan polusi sampah akan teratasi. Kemacetan, kenapa kemudian kami membuka yang namanya Trans Jabodetabek? Supaya orang mau berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan umum. Maka kemudian kami bukalah beberapa transportasi dan sebagainya. Kalau ini sudah bisa dilakukan, karena gini, di Jakarta ini sekarang konektivitasnya sudah 91%. Tapi yang digunakan baru 21%. Maka inilah yang akan kami naikkan. Nah, di dalam kota Jakarta ada 15 golongan sudah kita gratiskan. Termasuk ASN. Makanya kalau ASN nggak bisa protes sama saya hari Rebu, saya wajib. Karena udah gratis. Udah gratis, apalagi gitu. Termasuk 14 golongan lainnya. Nantinya kalau Trans Jabodetabek sudah jadi, 15 golongan itu tidak hanya Jakarta tapi di luar Jakarta juga. Karena problem macet di Jakarta itu pagi hari ada 4 juta orang masuk ke Jakarta, sore hari mereka pulang ke kediamannya masing-masing. Itulah penyebab kemacetan utama. Kalau itu bisa diatasi maka persoalan kemacetan bisa diselesaikan. Mas Pram, tapi ada juga yang mengatakan tapi macetnya jadi pindah. Karena naik transportasi umum macetnya jadi di stasiun atau kemudian macetnya jadi di halte. Ya, gitu. apapun yang paling penting kalau kemacetannya bisa dikurangi di tempat-tempat yang jalan utama, pasti ini akan membawa dampak yang... Karena gini, kemacetan di Jakarta setiap tahunnya hasil survei dari Kementerian Perhubungan kurang lebih 100 triliun. Karena kita membakar bahan bakarnya. Dan itulah yang kenapa kemudian saya betul-betul walaupun tidak populer nggak apa-apa. Saya akan setengah memaksa parkir saya naikkan tarifnya, IRP saya pasang. Begitu IRP saya pasang, bagi warga Jabodetabek saya akan gratiskan yang 15 golongan tadi. Dan itulah yang kemudian membuat di negara maju manapun itu sudah pasti akan dilakukan. Apakah saya berani? Saya berani. Karena apa? Saya nggak memikirkan untuk
ngapa-ngapain selain memperbaiki Jakarta. Mas Pram kan juga yang wajib menggunakan transportasi publik seperti Mas Pram katakan, hari Rabu menjadi hari yang ditunggu-tunggu, bener kali ya. Di ASN juga harusnya merasa seperti itu. Awalnya pasti ASN ngomel-ngomel sama saya. Kayaknya ada banyak yang curhat di media sosial sebenarnya. Tapi sekarang mereka taat dan patuh. Salah satunya juga keinginan warga Jakarta untuk memiliki ruang publik dan ruang hijau yang aman dan nyaman. Apa yang mau disampaikan ketika sebenarnya banyak warga yang ingin menikmati ruang hijau itu, tapi mungkin masih ada rasa khawatir dari sisi keamanannya? Sampai dengan hari ini kami, dan mudah-mudahan enggak, kami belum mendapatkan laporan mengenai kriminalitas. Bahwa ada laporan di sosial media, orang yang pacaran. Ya namanya taman nggak boleh orang pacaran kan juga nggak mungkin. Pacaran kayaknya juga jadi kebutuhan warga Jakarta iya. loh Mas Pram. Ya benar nggak? Tepuk tangan dulu dong. lebih menantang atau lebih mudah gitu jadi gubernur atau jadi menteri? Kalau ditanya mana yang lebih mengembirakan, secara jujur saya jauh lebih gembira sebagai gubernur Jakarta. Oh alhamdulillah. Tetap bersama kami di Satu Jakarta Sejuta Cerita. Masih di Satu Jakarta Sejuta Cerita. Dan kita masih bersama dengan para mantan gubernur. Ada dua yang di sini gitu ya. Ada Pak Jarod dan juga Pak Ahok. Dan kita akan ajak seru-seruan bareng. Ini sans aja nih kita nih. Santai aja. Santai aja. Karena di penghujung segmen ini kita akan bermain games. Yes. Di penghujung acara ini kita akan bermain games. Jadi santai aja. Gamesnya apa tuh Reza? Gamesnya adalah nanti kita akan menyebutkan ya sebuah clue. Pertanyaan ya? Pertanyaan, nanti tinggal ditunjukkan fotonya. Iya. Jadi misalnya nih ya kita Pemanasan dulu ya. Ini kan udah megang ya semua Ya. fotonya. Oke, pertanyaannya. Siapa gubernur Jakarta yang paling ganteng? Siapa tuh? Pak Ahok, Pak Jarod. Ya. Iya. Saling memuji. Saling memuji. Iya. Jadi ini gamesnya sangat mudah. Hadiahnya luar biasa loh. Apa tuh kalau boleh tahu? Tiket Nyapres 2029. Waduh. Iya. Baik, kita langsung lanjut saja. Ke games kita. Yang pertama pertanyaannya. Pertanyaannya siap-siap. Langsung saja diangkat dengan cepat. Yang pertama, siapa gubernur yang paling galak? Cepet Pak. Pak Ahok. Oh, sadar diri. Sadar diri Pak Ahok. Ternyata galak adalah kelebihan saya. Nggak apa-apa. Iya. Mengakui. Ya kan? Lanjut. Oke. Siap-siap Pak Ahok, Pak Jarod. Siapa gubernur yang paling narsis? Siapa tuh? Bang Yos dan juga Pak Jarod mengakui dirinya narsis ya Pak Jarod. Pak Jarod dulu lah, kenapa nih Pak? Ini narsis yuk. Iya. Untuk saya paling beda sendiri. Yang lainnya formal lah ini. Oh gayanya gini ya? Ah ya ini, Oke. dapat dari mana ini? Jadi pencitraan itu penting ya Pak Jarod? Cukup penting lah. Cukup penting. Oke, Pak Ahok kenapa tuh? Bang Yos? Ya di zamannya Bang Yos gak ada medsos saja, dia tuh pakainya keren, kadang naik motor heli. Ya saya pikir, ya gak tahu ya, saya pikir ya gitu sih. Pakai jaket kulit yang bagus, jam tangan yang mahal. Beliau punya itu semua tuh. Pak Ahok juga punya sebenarnya kan? Aku sukanya yang bisa ngukur jantung aja. Oh iya. Kalau pertanyaan lu sulit, kau lihat jantung gue berapa nih? Pertanyaan sulit atau habis marah? Kalau gue marah jadi normal. Oh justru. Normal. Oh iya. Agak beda ya. Kalau marah normal. Agak lain. Agak lain memang. Aduh. Oke, yang terakhir. Ya. Pertanyaan yang terakhir. Siapa gubernur Jakarta paling kaya? Paling kaya. Wah ini. Oh setuju semuanya Bang Yos. Pak Ahok kan kaya juga Pak Ahok. Kaya, cuma kan kaya banget. Beda. Oh beda. Iya, terima kasih sekali lagi kepada Pak Ahok, Pak Jarod, dan juga Bang Yos, dan juga Pak Anies. Iya. Kencang-kencingnya Babe.
Peringatan HUT ke-498 ini menjadi momentum kolaborasi dan aktivasi seluruh warga kota untuk bersama-sama mewujudkan Jakarta berdaya saing dan berkelas dunia. Iya, dan tentunya mari bersama rayakan Jakarta dengan semangat keberagaman, inovasi, dan kebanggaan sebagai bagian dari sejarahnya. Saya Vera Bahaswan. Dan saya Valentinus Reza serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat ulang tahun ke-498 Jakarta. Dan inilah persembahan terakhir dari Keroncong Tugu. Selamat malam dan sampai jumpa. Yang bisa nyanyi lagunya ya. Ikut bareng-bareng. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuan memang sengaja untuk menghibur hati dan duka. Burung dara terbanglah tinggi, burung merpati ada di sini. Kalau kita senang bernyanyi, ayo semua menghibur hati. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.